Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita masih bisa diberi kesempatan untuk mengikuti pembelajaran pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sejarah hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Nah, bisa kita lihat di sini ada bagan ya. Ini adalah poin-poin yang harus kita pelajari pada pertemuan kali ini. Yang pertama ada sebab-sebab Nabi hijrah ke Madinah. Kemudian yang kedua ada perjalanan hijrah Nabi Muhammad. Di poin kedua ini akan dikisahkan bagaimana perjalanan Nabi hijrah dari awal sampai tiba ke kota Madinah. Kemudian yang ketiga adalah hikmah hijrah Nabi Muhammad SAW. Jadi keteladan apa saja yang bisa kita ambil dari kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad tersebut. Nah, coba bisa dilihat gambar. Coba diamati gambar di sana ini ada gambar apa? Ada beberapa unta, ada beberapa orang yang menaikinya dan kemudian membawa barang-barang. Bisakah ini mewakili gambar hijrah? Nah, coba kita lihat bisa dilihat di sini ya. Ini adalah ilustrasi perjalanan hijrah sahabat Nabi Muhammad SAW. Ini adalah pengertian dari hijrah. Secara bahasa, hijrah berarti memutuskan atau meninggalkan. Kemudian istilah ini diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hijrah adalah perpindahan Nabi Muhammad SAW beserta sebagian pengikutnya dari kota Mekah menuju kota Madinah karena alasan tertentu. Pernahkah kalian pindah sekolah atau pindah rumah, atau ada salah satu dari teman kalian yang pindah sekolah ke sini? Nah, pasti ada penyebabnya, entah itu karena orang tua pindah ke sini, bekerja di sini, ataupun mengikuti neneknya atau dan sebagainya. Nah, begitu juga dengan hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Ada beberapa sebab kenapa kok kemudian Nabi itu melakukan hijrah ke Kota Madinah atau yang dulunya itu bernama Yasrib terletak di sebelah utara kota Mekah dengan jarak kurang lebih 450 km. Jauh ya. Dengan jarak yang sejauh itu dan tidak ada alat transportasi yang seperti sekarang. Sekarang sudah ada mobil, sudah ada kereta, sudah ada pesawat, yang mana jarak 450 km itu bisa ditempuh dalam beberapa jam dengan pesawat. Tetapi pada zaman dahulu mereka melaksanakan hijrah itu dengan menaiki onta. Nah, bisa dilihat pada peta di sini. Mereka berangkat menuju Madinah melewati pantai Laut Merah, mengambil rute yang berbeda dengan yang biasa ditempuh. Dan dalam perjalanan ini, mereka mengendari unta sendiri-sendiri. Tetapi Abu Bakar berboncengan dengan salah seorang sahabat, yaitu Amir bin Fuhairah. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah. Beliau melakukan dakwah pertama kali di kota Mekah, dan banyak sekali tantangan atau penolakan dari masyarakat Mekah pada saat itu. Kemudian beliau memutuskan untuk melakukan hijrah ke kota Madinah. Dan di sini akan diuraikan beberapa sebab hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Yaitu yang pertama adalah adanya penolakan dari kaum kafir Quraisy sehingga membuat dakwah Rasulullah itu menjadi kurang berkembang.
Kemudian yang kedua adalah peristiwa Bai'at Aqobah atau perjanjian Aqobah. Kemudian sebab yang ketiga adalah permintaan masyarakat Madinah agar Nabi Muhammad SAW itu tinggal bersama mereka. Alasan yang keempat adalah janji masyarakat Madinah yang akan membantu Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Kemudian alasan yang terakhir adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhijrah sudah turun kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelum turun perintah Allah, itu Rasulullah sudah menyuruh beberapa sahabatnya untuk berangkat terlebih dahulu ke kota Madinah. Kemudian Rasulullah menunggu perintah Allah untuk berangkat ke kota Madinah. Mengenai kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, ada beberapa peristiwa penting yang perlu dipelajari. Nah, coba dilihat di sini ada gambar yang pertama itu kota Mekah dari kediaman Nabi Muhammad, kemudian menuju Gua Sur, kemudian menuju ke suatu daerah, mendirikan masjid yang pertama, kemudian selanjutnya melanjutkan perjalanan Madinah hingga sampai ke kota Madinah dan disambut oleh kaum Ansor. Ada beberapa peristiwa. Yang pertama itu ketika Ali bin Abi Thalib menempati tempat tidur Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua adalah kisah saat Nabi Muhammad ke rumah Abu Bakar. Kemudian yang ketiga, kisah tentang awal perjalanan hijrah Nabi Muhammad, mulai dari pemberangkatan dan sebagainya. Kemudian selanjutnya Nabi Muhammad bersama Abu Bakar di dalam Gua Sur. Kemudian selanjutnya kisah perjalanan Nabi Muhammad bersama rombongan ke Madinah dan tentang diubahnya nama Yasrib menjadi kota Madinah. Kemudian kisah ketika Nabi Muhammad tiba di kota Madinah dan disambut oleh kaum Ansor. Nah, beberapa poin tadi insya Allah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Selanjutnya mengenai hikmah hijrah Nabi Muhammad SAW, ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah perjalanan Nabi itu. Yang pertama, hendaknya kita mampu menempatkan usaha dan kepasrahan kepada Allah dalam menghadapi suatu peristiwa. Kemudian yang kedua, memberi pelajaran bahwa dalam berjuang kita harus bersedia untuk ikhlas dan rela berkorban, tidak menanti hadiah ataupun imbalan. Kemudian yang terakhir adalah di dalam suatu kelompok diperlukan semua terlibat, diperlukan keterlibatan semua anggota kelompok dalam upaya mencapai satu tujuan bersama. Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah, dan juga tadi sudah sedikit disinggung mengenai kisah hijrah Nabi Muhammad dan juga beberapa poin mengenai hikmah hijrah. Kedua poin terakhir tadi akan kita bahas lebih lanjut pada pertemuan selanjutnya, dan bagaimana persiapan beliau berangkat berhijrah hingga sampai ke Madinah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.